Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu, NIM 1680038. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Berhitung pada Materi Pecahan Campuran kelas 5 di SDN Ketabang, Surabaya. Pada kali ini, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai latar belakang. Mengapa? Apa yang melatar belakangi saya membuat atau mengambil judul Analisis Kesulitan Belajar Berhitung pada Materi Pecahan Campuran kelas 5 di SD Ketabang, Surabaya ini. Yang pertama, saya melihat dari segi belajarnya. Di sini yang pertama, belajar merupakan hal yang paling tidak disukai oleh kebanyakan anak, karena menurut kebanyakan anak belajar suatu hal yang sangat membosankan. Sama halnya dengan pendapat Bell Gradle dalam Winata Putra, Udin S. dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, kompetensi, keterampilan atau skills, dan sikap atau attitude yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kedua, kesulitan belajar. Menurut Mulia di tahun 2010 menyatakan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasinya. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari dan mungkin saja tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Berikutnya mengenai pengertian berhitung. Di sini saya mengambil pengertian berhitung dari Depdiknas tahun 2007 dalam Sutanto tahun 2011 menjelaskan ada 3 tahap dalam penguasaan berhitung anak, yaitu yang pertama, tahap penguasaan konsep. Ini dimulai dengan mengenal konsep atau pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda-benda yang nyata. Pada tahap kedua, yakni tahap transisi, yaitu tahap ini merupakan tahap peralihan dari pemahaman benda secara konkret dengan ke pemahaman secara abstrak. Yang ketiga, tahap pengenalan lambang. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian di sini saya menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Data dan sumber datanya, yaitu datanya dari hasil pengamatan dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti database atau solusi masalah tertentu. Sumber datanya, yang pertama sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan guru dan siswa, observasi, angket, dan tes. Sumber data sekundernya yaitu dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya di sini sudah terlihat, yaitu saya menggunakan teknik wawancara, observasi, angket, dan juga tes. Yang teknik analisis datanya saya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya, triangulasi teknik. Saya menggunakan triangulasi teknik juga sebagai keabsahan datanya. Ya, hasil penelitian di sini saya awali dengan hasil observasi. Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar matematika, khususnya materi pecahan campuran yang mereka alami adalah karena siswa tidak pernah membaca buku, siswa tidak memiliki potensi pada bidang matematika, dan juga mereka kurang memahami materi pecahan campurannya. Selanjutnya, hasil wawancara guru dan siswa menyatakan bahwa kesulitan belajar berhitung matematika khususnya pada materi pecahan campuran disebabkan karena mereka tidak menyukai matematika. Dengan mereka tidak menyukai matematika, maka mereka akan kesulitan untuk belajar khususnya materi pecahan campuran. Mereka sulit untuk memahami rumus-rumus yang ada. Saat guru menerangkan, mereka tidak paham akan hal tersebut. Guru mengajar pun hanya ditulis di papan dan tidak dijelaskan bagaimana cara mengerjakannya, dan itu salah satu yang membuat siswa merasa kesulitan dalam belajar matematika. Selanjutnya, pada tahap pembahasan kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar pemahaman konsep.
Konsep merujuk pada pemahaman dasar siswa, di mana dalam penelitian ini kesulitan memahami konsep yang dialami siswa terlihat, yaitu ketika siswa kesulitan memahami materi dan konsep dari soal yang diberikan. Kesulitan tersebut dapat dilihat pada saat siswa diberikan lembar soal dan siswa tidak bisa mengerjakannya. Dan itu juga diperkuat oleh penelitian yang ditemukan oleh E.N. Unaina, Muhammad Syarif Sumantri tahun 2019 tentang analisis pemahaman konsep matematis siswa kelas 5 sekolah dasar pada materi pecahan, dengan kesimpulan bahwa pemahaman konsep siswa yang masih rendah perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua yaitu kesulitan dalam keterampilan matematika. Kesulitan keterampilan matematika yaitu salah satunya dalam hal berhitung. Dalam penelitian ini, kesulitan belajar berhitung terlihat pada jawaban-jawaban siswa yang ada pada soal-soal yang telah diberikan oleh peneliti sendiri. Dan itu diperkuat juga oleh penelitian yang ditemukan oleh Ninim. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tersebut, terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang dialami oleh siswa yaitu pada kesulitan dalam memahami soal. Yang kedua, karena kurangnya konsentrasi siswa dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya perhatian guru pada siswa yang mengalami kesulitan belajar berhitung. Dan yang terakhir, kurangnya minat siswa pada materi pelajaran matematika yang merupakan kesulitan utama siswa dalam berhitung pada materi pecahan campuran tersebut. Demikian penjelasan yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada keterbatasan penjelasan yang telah saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.